Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Retno. Nah, di episode kali ini adalah episode lanjutannya kemarin. Ya, jika teman-teman belum mendengarkan episode yang kemarin, nanti bakal aku cantumin kartunya ya untuk bisa didengarkan. Karena episode 1 ini tuh berkelanjutan ya dengan episode yang kemarin. Nah, ini aku mau sharing lagi tentang belajar dari kanker. Di edisi kali ini, aku mau flashback lagi bahwasannya ketika aku diminta operasi darurat oleh dokter di Kabupaten Ponorogo, selang beberapa hari aku langsung booking kamar untuk opname ya dan persiapan operasinya tersebut. Nah, kesan pertama kali opname di rumah sakit adalah gimana ya? Ya sebenarnya biasa karena ya aku tahu bahwasannya aku sedang mencari kesembuhan. Nah, tapi ada pengalaman di hidupku yang tak terlupakan dari proses persiapan sebelum operasi tersebut, yaitu pemasangan kateter dan juga selang infus ya. Itu rasanya yang kateter itu luar biasa sakitnya, apalagi sebelumnya itu juga minum obat pencahar, dan yang pastinya itu kayaknya pertama kali aku minum obat pencahar rasanya luar biasa. Pokoknya kalau dipikir-pikir dari awal aku didiagnosis kena kista sampai sekarang pun kayaknya aku tidak memilih untuk memakai kateter dan obat pencahar. Kalau masalah pemasangan infusi ya lumayan ya, tapi kalau kateter dan obat pencahar itu pokoknya rasanya luar biasa. Apalagi ketika itu aku ada di ruangan khusus dan bersamaan dengan ibu-ibu yang sedang kontraksi, yang mana ibu-ibu itu teriak-teriak gitu loh, sedangkan diriku itu juga ngerasain sakit ketika pemasangan kateter, infus, dan perasaan dag-digdug sebelum masuk ruang operasinya. Itu aku sampai berapa jam gitu ya, 1 jaman lah menunggu di ruang itu sama ibu-ibu yang kontraksi mau lahiran itu. Nah, setelah itu aku dibawa ke ruang operasi, diantar sama orang tua dan sahabatku namanya Uswatun Hasanah, serta ada teman-temannya dia. Dan itu aku speechless banget ya, soalnya aku nggak nyangka kalau dia itu bakal ngajak teman-temannya. Oke, setelah itu aku masuk ruang operasi dan kesan pertama masuk ruang operasi adalah dingin banget dan ruangannya putih semua. Terus itu waktu aku masuk itu ada juga anak kecil yang dia operasi apa ya, aduh aku lupa pokoknya itu, dan dia tuh nangis gitu soalnya nggak mau. Akhirnya terus aku masuk gitu dan udah deh dibawa ke meja operasi dan lampu yang pokoknya yang kayak di film-film itulah, yang gede. Pokoknya ya sama persis apa yang di film-film tentang ruang operasi gitu. Nah, setelah itu aku udah selesai operasi dan recovery-nya lumayan bikin apa ya, susah pokoknya meluapkan dalam kata-kata. Pokoknya ketika selesai operasi aku recovery itu aku merasa menggigil sekali dan kayak sadar enggak. Tapi ada momen yang mana
tiba-tiba aku itu kayak mimpi ya, inget sama ponakanku yaitu Rehan dan Selina. Dari situ aku kayak tertarik untuk bisa hidup kembali kayak gitu, karena rasanya tuh luar biasa ya. Setelah operasi itu, setelah itu dibawa ke bangsal dan ya udah deh, seperti biasanya, penyembuhan seperti biasanya. Dan aku pikir ketika aku memutuskan operasi itu, aku mikirnya itu 7 hari pun, pokoknya nggak sampai 7 hari lah, 3-4 hari itu aku bakal sembuh dari operasi. Dan ternyata aku sampai 3 bulan baru bisa dibilang lumayan fit untuk beraktivitas. Dan itu ya Allah, pokoknya nggak terlupakan banget proses penyembuhan ketika selesai operasi itu, mulai dari pil binahong, terus ikan kutu, terus apalagi ya, iya telur rebus itu aku hampir setiap hari biar luka bekas operasiku itu segera mengering ya, karena kan kalau masih basah itu kan bahaya banget. Dan 3 bulan itu rasanya udah menderita sekali itu, dan berharap nggak bakal terulang lagi. Tapi justru sebaliknya, karena hasil operasiku adalah kisnanya ganas dan harus di kemoterapi. Singkat cerita, langsung dirujuk ke Solo, dan ketika di Solo nyampe sana, konsultasi sama dokternya itu tidak mau langsung mengkemoterapi dikarenakan belum tahu stadiumnya itu berapa, dan memutuskan dokter itu untuk mengoperasi kembali. Ya kaget dong aku, karena aku tuh udah susah payah jatuh bangun selama 3 bulan biar cepat sembuh ya dari operasi yang pertama, dan belum sampai 3 bulanan udah diminta operasi lagi. Dan tapi ternyata operasinya tuh nunggu antrian, dan antriannya itu sampai 9 bulan. Jadi aku operasi yang pertama itu Februari 2017 dan operasi yang kedua itu November 2017. Jadi setahun itu operasi 2 kali. Well, karena aku udah punya pengalaman di operasi yang pertama, jadi kayak operasi kedua ini lebih prepare, cuman tetap ya khawatir juga pas pemasangan kateter dan minum obat pencahar itu. Dan aku mikir, kenapa sih harus terulang kembali, padahal kan aku nggak pengen gitu loh ya. Tapi ya untuk yang momen kedua kalinya ini aku udah lebih legowo, udah bisa sedikit menerima dan tahu bakal sesakit apa. Jadi mentalku udah lumayan siap. Dan di operasi kedua ini, Masya Allah ya, banyak kejutan banget. Gak nyangka banyak guru-guru, dosen, teman-teman, sahabat, keluarga yang support aku, baik material maupun doa-doa yang pasti ya itu. Dan itu jadi energi yang luar biasa untukku selama di rumah sakit Solo itu, hingga akhirnya ketika sebelumnya aku membayangkan bakal 3 bulan untuk recovery-nya, itu hanya 3 hari udah keluar dari rumah sakit dan seminggu udah bisa jalan-jalan kayak gitu. Pokoknya yang operasi kedua ini alhamdulillah cepet banget penyembuhannya. Dan aku jadi punya dokter spesial di Solo, namanya Dokter Rubin, Dokter Hermawan, Dokter Edi, perawatnya ada Bu Heru, dan yang lainnya juga yang nggak bisa aku sebutin karena aku lupa. Yang pasti aku ada di Bangsal Mawar ya.
itu, dan nomor 7A I like it ya. Jadi kayak I'm so lucky, but I think I'm blessed. So thank you Allah, it's amazing. Jadi itu ya cerita aku di pasca operasi yang di Solo itu. Pokoknya penyembuhannya di luar dugaan aku, sembuhnya lebih cepat, hingga akhirnya 3 bulan setelah operasi yang kedua aku udah bisa kerja di salah satu ekspedisi. Wes, bisa kalian bayangkan dong, seharusnya ya kan kalau di ekspedisi itu paket-paket gitu ya kan, angkat-angkat gitu. Dan aku tuh awalnya mikir aku cuma jadi, kan aku emang ngelamar kerjanya itu kan untuk menjadi CS atau customer service dan frontliner juga ya, tapi ternyata juga ada angkat-angkat paketnya. Tapi aku udah diwanti-wanti sih sama bosku itu buat gak angkat-angkat berat. Tapi dari situ tuh aku juga sempat iseng menguji diriku sendiri untuk ya latihan angkat-angkat gitu, dan alhamdulillah berdampak sekali untuk kekuatan fisikku, sehingga alhamdulillah bisa sekuat sekarang. Dan tentunya ini adalah berkat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi pelajaran yang bisa aku ambil dari kanker saat itu adalah ketika kita punya pengalaman ya, meskipun itu pengalaman yang tidak kita alami, itu sebenarnya berguna banget agar kita tidak terlalu down ya mentalnya. Jadi aku tuh sebenarnya ngerasa bersyukur karena knowledge aku tentang operasi itu nggak apa ya tahu sih, tapi nggak sedetail apa yang udah aku alami. Jadi operasi yang pertama itu benar-benar kaget, tapi yang operasi kedua ini udah ya bisa dibilang santai kayak gitu. Jadi buat teman-teman penting banget sih kayak mengambil pengalaman, ilmu dari orang lain yang sudah mengalami. It doesn't mean kalian bakal ngalami, enggak, cuman dijadikan pengetahuan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau kalian udah punya knowledge itu, kalian bakal mudah gitu loh untuk memanage gimana kalian harus bersikap dan mengkondisikan mental ini. Meskipun nanti setiap orang itu bakal punya pengalaman yang berbeda-beda, at least kalian udah punya knowledge itu dan ya bisa prepare jauh lebih baik daripada tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi ketika aku memberanikan diri untuk bercerita bahwasanya aku emang didiagnosis kanker, dan ini adalah salah satu cara aku berbagi tentang operasiku, sebenarnya bukan berarti aku kayak membuka aibku secara langsung ya, tapi tujuanku emang pure untuk sharing saja ya. Kalaupun orang ada yang bilang buka aib dan sebagainya, ya I don't care, karena aku mikirnya semoga podcast ini bermanfaat dan teman-teman yang mungkin saudaranya atau kalian sendiri mengalami bisa prepare lebih baik daripada yang aku alami sebelumnya ya. Karena soalnya tuh ya karena aku nggak tahu gitu, jadi drop sampai 3 bulan itu gitu teman-teman. Jadi ya harapannya semoga bermanfaat sharing aku tentang sebelum dan sesudah operasi kali ini ya. Mungkin itu aja, nanti kita lanjut di podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.